Oke, jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan atau mendemonstrasikan dari semua fitur-fitur yang ada pada website yang udah aku buat. Di mana website ini menggunakan Laravel yang di dalamnya itu ada sistem pendukung keputusan. Oke, kita langsung buka aja websitenya. Kita buka, kita akses websitenya tanpa artisan serve. Jadi ketikkan localhost, kemudian masukkan nama foldernya. Nah, kemudian kita masuk ke namanya folder public. Oke, udah berhasil. Nah, ini merupakan bagian front end dari websitenya ya. Yang pertama itu ada navbar. Navbar di sini aku masukin konsol supaya mencerminkan sesuai namanya ya. Buat milih konsol game terbaik. Kemudian ada home, terus ada konsol game. Nah, di daftar konsol game ini totalnya ini ada 10 konsol game yang nantinya akan dijadikan sebagai alternatif pada perhitungan sistem pendukung keputusan. Di sini ada PS2, PS3, PS4, PS5, PS5 Digital Edition, Nintendo Wii, Xbox One, Xbox One S, Xbox Series S, dan Xbox Series X. Oke. Kemudian ada about. Ini buat bagian buatnya. Nah, di sini ada ya namanya dari seputar pertanyaan yang kemungkinan kalau websitenya ini diakses oleh user. Ini aku udah siapin nih beberapa yang mungkin akan ada pemikiran yang terlintas nih ketika ada user yang mengakses website ini. Seperti ini website apa sih? Nih, ini website apa? Terus cara kerja websitenya gimana? Nah, terus kan buat menghitung sistem pendukung keputusan ada alternatif. Nah, alternatifnya udah aku sebutin tadi tuh. Terus ada juga kriteria. Nah, kriterianya apa aja? Di sini juga udah aku jelasin tuh. Kita pakai harga, kecepatan CPU, kapasitas memori, berat, dan konsumsi daya. Terus seberapa akurat perhitungannya. Nah, ini merupakan bagian yang paling penting nih. Bagaimana cara mengakses ke menu SPK-nya. Tuh udah aku jelasin ya di sini ya. Kemudian ada juga apa manfaatnya, terus konsol gamenya ini apa aja yang direkomendasikan. Kemudian, nah ini juga merupakan salah satu bagian yang terpenting. Si websitenya ini bisa diakses di perangkat apa aja. Apakah cuma bisa diakses di komputer atau laptop, atau juga bisa diakses di perangkat lain seperti handphone. Nah, di sini buat ngejawab pertanyaan ini ya, ini udah aku buat responsif, jadi buat akses di handphone pun udah bisa banget. Nih kita coba ya. Tuh udah responsif ya. Kita ke bagian tadi, ke bawah. Nah ini ya, di bagian, nah ini apakah website dapat digunakan di semua perangkat? Ya tentu bisa ya, ini udah responsif, udah kita coba. Oke, kemudian ada menu apa lagi? Ada menu blog. Nah, blog ya tampilannya seperti blog-blog pada umumnya. Kemudian yang terakhir ada footer, bagian akhir website. Ini ya. Oke, setelah itu di sini aku udah sediain button sistem pendukung keputusan. Nah, jadi oh ya lupa, di sini ada kontak juga ya. Di sini ada button sistem pendukung keputusan. Kalau kita klik, kita akan mengarah ke halaman buat menghitung SPK. Tapi sebelum itu, di sini aku juga udah tambahin fitur yang namanya dark mode dan light mode. Nah, buat ngebikin front end ini aku juga pakai namanya Flowbed, dia framework CSS juga ya.
buat ngebantu aku bikin front end-nya. Oke, jadi buat ngakses ke SPK-nya itu kalian bisa klik di button ini, atau ada beberapa cara lagi nih. Emang sini udah aku buat biar segampang mungkin user yang akses website ini tuh tahu nih gimana cara ngakses perhitungannya. Nah, selain di tombol ini, kalian juga bisa klik di bagian sini, perhitungan konsol game terbaik. Nah, dia juga langsung ke sini nih, ke perhitungannya. Atau nih, kalian masuk ke konsol game. Nah, di sini kan ada button hitung konsol terbaik. Klik aja. Nah, dia juga mengarah ke sini. Atau ada satu lagi, kita bisa pakai yang tadi tuh, yang di seputar pertanyaan. Nah, di sini kan ada bagaimana cara mengakses pemilihan konsol game terbaik. Nah, sini udah aku jelasin nih untuk mengaksesnya. Klik di sini. Nah, kita klik aja. Oke. Nah, jadi di halaman perhitungannya ini aku gunain salah satu metode dari sistem pendukung keputusan, yaitu metode white product. Nah, buat caranya tuh gimana? Jadi caranya itu ya, cara menghitungnya. Yang pertama, kita masukkan semua inputan from yang diperlukan nih. Kemudian kita klik submit. Baru tuh kita nanti bisa lihat hasilnya. Nah, di sini udah aku hitung juga nih perhitungannya di Excel. Nah, kita bakal tes atau kita bakal uji apakah hasil preferensi perhitungan di Excel dan perhitungan di web itu akan sama. Oke, kita cek. Kita masukin dulu nih namanya. Kita masukkan nama, misalkan kita masukkan nama siapa nih? Bagus. Oke, kita masukkan nama Bagus, kemudian harinya kita masukin hari ini. Nah, di sini udah aku kasih note nih. Nilai bobot kriteria harus berjumlah 1. Dibuat khusus buat bobot ya. Ini harus jumlahnya 1. Nah, kita samain aja ya kayak yang di Excel. Karena kita mau uji hasilnya itu sama atau enggak. Nah, buat harga itu 0,25, memori 0,25, kecepatan CPU 0,25, berat 0,125, dan konsumsi daya 0,125. Oke, kita masukin berat 0,25, kapasitas memori 0,25, kecepatan CPU 0,25, berat 0,125. Kemudian konsumsi daya juga 0,125. Oke, bobot udah terisi dan ini udah berjumlah 1. Kemudian kita ke inputan kepentingan setiap kriteria. Kita cek Excel juga. Oke, di sini buat kepentingannya itu ada 5, 4, 5, 3, 3. Oke, kita masukkan 5, 4, 5, 3, dan juga 3. Nah, pastikan semua udah terisi, kemudian kita klik submit. Nah, inputannya udah berhasil tuh. Nah, di sini udah aku kasih petunjuk juga nih. Kalau inputannya udah berhasil, terus silahkan klik lihat hasil perhitungan di bagian tombol bawah submit. Nah, ini ya, lihat hasil perhitungan. Kita lanjutkan aja. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita lihat hasil perhitungan. Nah, di situ kita cek nih apakah hasilnya sama. Oke, di sini di web tertinggi itu nilainya 0,1924. Oh ya, sebelumnya buat hasil perhitungannya udah aku urutin ya dari yang tertinggi ke yang terbawah. Oke, kita lanjut. Yang tertinggi itu ada 0,1924 dengan alternatifnya Sony PlayStation 4. Oke, kita cek apakah sama seperti di Excel. Tertinggi, oh sama ya, 0,1924 PS4. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya, peringkat kedua ada nilai tertingginya 0,1288
Alternatifnya PS3 kita cek kedua 0,1288 PS3, dan yang terakhir kita cek yang ketiga ada Xbox Series S. Nilai preferensinya ini hasilnya 0,1995. Oke, kita cek. Nah, sama juga ini udah bisa dipastikan ya, ke bawahnya juga bakal sama. Nah, ini untuk hasil perhitungannya. Kalau udah kita bisa klik silang aja. Nah, selain dari itu tadi merupakan fitur-fitur yang hanya bisa diakses oleh user biasa. Nah, ada juga fitur yang nantinya itu hanya bisa diakses oleh admin. Oke, kita langsung masuk ke adminnya aja ya. Kita masuk ke admin. Oke, kita harus login terlebih dahulu. Kita login. Oke, kita udah berhasil login. Nah, di login di admin ini aku pakai template admin LTI. Pertama kita ada bagian dashboard nih. Terus ada bagian daftar konsol game. Nah, aku jelasin dulu ya. Dari si nama ini ada PS2, PS3, PS4, PS5. Ini merupakan alternatif, dan untuk harga, kapasitas memori, kecepatan CPU, berat, konsumsi daya, ini merupakan kriteria dari si sistem pendukung keputusan. Nah, di menu ini kita juga bisa melakukan CRUD, bisa tambah konsol, edit konsol, dan juga hapus konsol. Pertama kita coba nih, sebelum itu di sini ada juga yang namanya fitur riwayat SPK user. Jadi di menu ini kita bisa melihat user tadi yang habis melakukan perhitungan di website itu bisa dilihat oleh admin. Jadi adminnya tuh bisa memantau siapa aja yang melakukan perhitungan di website. Nah, ini totalnya udah ada 10 orang. Nah, kita cek yang terakhir, tadi namanya bagus. Oke, jadi yang tadi namanya bagus itu udah masuk ya. Udah masuk sini ke riwayat. Tuh, udah masuk hari ini. Jadi setiap user, ketika ada user dia mau melakukan perhitungan, nanti perhitungannya itu bisa masuk ke dashboard admin. Ini buat pemantau juga ya, buat admin, biar bisa adminnya memantau siapa aja yang melakukan perhitungan pada webnya. Oke, kita kembali ke daftar konsol game. Kita coba fitur CRUD-nya. Pertama kita tambahkan konsol. Kita sembarang aja nih. Kita sembarangan aja singkatannya, karena ini cuma buat akses. Oke, kita sembarang aja. Oke, ini kita masuk ini. Oke, kalau udah terisi semua ya, kita tambahkan. Nah, udah ada berhasil ya, berhasil menambahkan data konsol baru. Oke, kita cek apakah masuk. Nah, ternyata masuk ya. Habis itu kita coba edit. Oke, kita edit di bagian berat nih, misalkan di bagian CPU, misalkan kita ganti, terus kita update. Konsol telah diupdate. Oke, kita cek. Nah, berhasil terupdate juga. Kemudian yang terakhir kita cek hapus. Oke, berhasil terhapus ya, udah nggak ada tadi data yang kita tambahkan. Oke, jadi CRUD-nya juga udah berfungsi semua, dan buat loginnya ini di sini udah sesuai nama ya, kayak tadi ya. Dari adminnya juga udah bisa berubah di sini. Nah, kemudian di sini juga aku udah tambahkan ya sistem. Jadi kalau adminnya ini mau ke website, tinggal klik aja go to system, go to website. Nah, dia langsung sini. Atau adminnya mau ke perhitungan SPK-nya, di sini juga udah aku buatin ya, buat mempermudah. Jadi emang udah dibuat segampang mungkin lah akses dari websitenya. Nah, tuh udah tuh.
Nah, selain itu, sama yang udah aku bilang tadi, ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses oleh admin. Fitur apa itu? Nah, fitur dari daftar konsol game ini, jadi yang cuma bisa menambahkan, mengedit, menghapus data dari konsol gamenya ini, ya cuma admin. Dan buat riwayat siapa aja yang menghitung SPK, itu juga cuma bisa diakses oleh admin. Nah, jadi di Laravel ini ada yang namanya hak akses, atau bisa disebut kita pakainya itu middleware. Jadi di daftar konsol game ini sama di riwayat ini nggak bisa sembarangan user bisa ngakses. Oke, ini kita tes ya. Ini tuh riwayat dan di sebelah sini itu konsol. Oke, kita coba logout dari adminnya. Kemudian aku mau coba nih akses nih. Kalau kita sebagai user biasa ya, mau coba akses konsol, oh nggak bisa. Jadi kita harus login dulu, login admin. Atau kita coba nih di riwayat, bisa nggak ya kita akses riwayatnya kalau kita user biasa? Nggak bisa juga. Nah, udah berhasil ya. Jadi semua fiturnya udah berjalan dengan baik, dan itu udah semua fitur udah aku jelasin. Tidak ada salah satu fitur yang tidak berfungsi, semuanya udah berfungsi. Oke, mungkin sekian dulu dari video penjelasan fitur yang ada pada website. Terima kasih.